Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah pendakian yang tidak akan pernah terlupakan. Sebuah perjalanan ke gunung yang awalnya penuh tawa, berubah menjadi pengalaman paling mengerikan yang pernah kami alami. Kadang, ada tempat-tempat yang seharusnya tidak dijamah, ada batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Mari simak kisah ini dengan hati-hati, dan ingat, gunung bukan hanya milik manusia. Malam itu, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis turun perlahan, melapisi jalanan tanah yang menurun tajam. Pohon-pohon di kiri dan kanan berdiri seperti penjaga bisu, ranting-rantingnya bergoyang pelan ditiup angin gunung. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan mengalun, mengiringi pagelaran wayang kulit yang masih berlangsung di desa bawah. Di antara rombongan pendaki yang tengah beristirahat, seorang pemuda tiba-tiba terdiam. Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Temannya yang lain tidak menyadari perubahan itu, sampai ia bergumam lirih, "Itu, di atas tebing sana." Suaranya gemetar, tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke satu titik di atas tebing. Semua kepala serentak menoleh ke arah yang ditunjuk. Sejenak, tidak ada yang melihat apapun selain bayangan hitam pepohonan. Tapi beberapa detik kemudian, samar-samar, tampak sosok berdiri diam. Tubuhnya terbungkus kain hitam pekat, tidak seperti kain pendaki biasa. Angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bambu bergetar dan menghasilkan suara gemerisik yang entah kenapa terdengar seperti bisikan. Salah satu dari mereka, seorang wanita yang sejak awal perjalanan sudah merasa tidak nyaman, menggenggam erat lengan temannya. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya dengan napas memburu. Tapi langkah mereka mendadak terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan. Dari kejauhan, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanya suara angin dan desir langkah mereka yang semakin pelan. Hingga akhirnya, seseorang berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Dia melihat kita." Perjalanan ini bermula dari sebuah rencana lama yang akhirnya terwujud setelah sekian kali tertunda. Rombongan kecil yang berjumlah 8 orang itu terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan, semuanya teman dekat yang memiliki satu kesamaan, kecintaan pada pendakian. Pemimpin perjalanan mereka adalah Bagas, pria berusia hampir 30-an yang sudah beberapa kali menaklukkan gunung-gunung besar di Indonesia. Posturnya tegap, wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyiratkan kewaspadaan. Ia yang paling senior di antara mereka, dan di perjalanan ini, ia yang bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan dengan aman. Di sampingnya ada Rudi, pria bertubuh tinggi kurus yang sering bercanda, tapi ketika berhadapan dengan situasi serius, ia bisa berubah menjadi sosok yang bisa diandalkan. Rudi sudah mengenal Bagas sejak lama, mereka sering mendaki bersama, dan kali ini ia turut serta karena ingin kembali merasakan dinginnya angin gunung dan indahnya langit berbintang dari puncak tertinggi. Sementara itu, di antara para perempuan ada Siska, gadis bertubuh mungil yang lebih banyak diam, tapi dikenal sebagai pendaki yang kuat. Berbeda dengan Nadia, yang lebih ekspresif dan suka mengabadikan momen dengan kameranya. Nadia tak pernah lepas dari kamera DSLR yang tergantung di lehernya, setiap sudut yang menarik pasti segera ia potret. Dua orang lain, Ridwan dan Idris, merupakan pendaki pemula. Idris tampak sangat bersemangat meskipun ini adalah pertama kalinya ia mendaki gunung setinggi ini. Ia selalu penasaran dengan setiap hal yang mereka temui di perjalanan, banyak bertanya tentang jalur, tanda-tanda alam, dan mitos-mitos yang berkaitan dengan gunung yang mereka daki. Ridwan, sebaliknya, lebih banyak sibuk sendiri dengan ponselnya, sering tertinggal dari rombongan karena terlalu asyik mengambil foto-foto untuk diposting di media sosial. Rombongan ini memulai perjalanan mereka dari kota kecil di timur Jawa. Mereka menyewa mobil travel yang akan mengantar mereka langsung ke pos awal pendakian. Namun, sejak awal, keberangkatan mereka sudah diwarnai berbagai kendala. Travel yang seharusnya menjemput pukul 10 pagi ternyata baru datang menjelang tengah hari. Beberapa dari mereka mulai kesal karena harus menunggu lama di pinggir jalan, tapi Bagas dan Rudi berusaha menenangkan mereka. Setelah akhirnya berangkat, perjalanan menuju base camp memakan waktu berjam-jam melewati jalanan berkelok dan hutan-hutan lebat. Malam semakin larut ketika mereka sampai di titik awal pendakian, sebuah desa kecil di kaki gunung. Udara dingin langsung menyergap mereka begitu turun dari mobil.
Suasana di desa itu masih cukup ramai karena ada pertunjukan wayang yang digelar oleh warga setempat. Suara gamelan mengalun dari kejauhan, bercampur dengan obrolan para pendaki lain yang juga bersiap untuk mendaki keesokan harinya. Sebelum memulai perjalanan, mereka mengurus perizinan di pos pendakian. Ada sesi briefing yang wajib diikuti oleh semua pendaki, di mana mereka dijelaskan tentang aturan-aturan gunung, jalur pendakian, serta pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah larangan memakai celana jeans, karena bahan tersebut bisa menyerap dingin dan membahayakan di cuaca ekstrim gunung. Begitu semua urusan selesai, mereka menginap di sebuah penginapan sederhana di desa itu. Malam itu, mereka berkumpul di teras penginapan, menikmati teh hangat sambil berbagi cerita tentang perjalanan mendaki mereka sebelumnya. Suasana masih terasa akrab dan penuh tawa, tanpa ada yang menyadari bahwa perjalanan mereka kali ini akan membawa mereka ke pengalaman yang jauh berbeda dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Mau cerita lebih banyak? Subscribe sekarang supaya kamu terus mendapatkan update terbaru. Pagi itu, langit di atas desa kaki gunung tampak cerah dengan udara dingin yang menggigit. Embun masih menggantung di daun-daun ketika rombongan pendaki mulai bersiap. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, bersahutan dengan riuh para pendaki lain yang juga hendak memulai perjalanan. Bagas, sebagai pemimpin rombongan, memastikan semua perlengkapan sudah lengkap sebelum mereka berangkat. Ia memeriksa ulang tenda, logistik, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Rudi sibuk mengatur ulang barang di dalam carrier-nya, sementara Siska dan Nadia membagikan camilan ringan untuk bekal selama perjalanan. Jangan lupa air minum yang cukup. Jalur ini bakal panjang, ujar Bagas, memastikan semua anggota rombongan mendengarnya. Mereka akhirnya melangkah menuju gerbang pendakian. Di pintu masuk jalur, mereka berhenti sejenak untuk berfoto bersama sebagai tanda dimulainya perjalanan. Ridwan, seperti biasa, sibuk mengambil gambar dengan ponselnya, sementara Idris tampak penuh semangat, sesekali bertanya kepada Bagas tentang jalur yang akan mereka lalui. Perjalanan awal berjalan lancar. Jalur masih landai, melewati hutan pinus yang rimbun. Cahaya matahari menyelinap di antara pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang tertutup dedaunan kering. Mereka berjalan dalam formasi yang sudah disepakati, Bagas di depan memimpin jalur, diikuti oleh Nadia dan Siska, lalu Rudi dan Idris. Ridwan, seperti biasa, berada di bagian belakang, seringkali tertinggal karena berhenti untuk mengambil foto. 1 jam pertama perjalanan terasa menyenangkan. Mereka berjalan santai, sesekali berhenti untuk beristirahat dan minum. Namun, begitu jalur mulai menanjak, suasana sedikit berubah. Napas mulai terasa berat, dan langkah semakin melambat. Ketika mereka sampai di pos peristirahatan pertama, mereka duduk di atas batang kayu sambil menikmati makanan ringan. Saat itulah Rudi mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ridwan mana? Tanyanya, menoleh ke belakang. Semua orang baru menyadari bahwa Ridwan tidak ada di antara mereka. Kok bisa ketinggalan jauh? Gumam Bagas, wajahnya mulai serius. Siska mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi Ridwan, tapi sinyal di tengah hutan tidak stabil. Mereka menunggu beberapa menit, berharap Ridwan segera muncul dari jalur di belakang mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Beberapa saat kemudian, suara langkah terburu-buru terdengar dari arah bawah. Ridwan muncul dengan wajah pucat, napasnya tersengal-sengal. Tangannya mencengkeram erat ponselnya, dan ia tampak terguncang. Ada apa, Wan? Tanya Bagas. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya kosong menatap tanah. Ridwan? Nadia mengguncang bahunya. Ridwan akhirnya menoleh, lalu menunjukkan layar ponselnya. Di sana, ada sebuah foto yang baru saja ia ambil, sebuah foto jalur setapak yang seharusnya kosong. Tapi di ujung jalur, berdiri sosok tinggi dengan tubuh tertutup kain hitam. Ini, bukan pendaki, kan? Suara Ridwan gemetar. Semua orang terdiam. Bagas mengambil ponsel itu, memperhatikan foto tersebut dengan seksama. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah kamera, tapi wajahnya tidak terlihat. Sumpah, tadi aku gak lihat apa-apa pas motret, lanjut Ridwan, suaranya lebih pelan. Tapi pas aku lihat hasil fotonya, ada, itu. Nadia langsung merinding.
Siska melirik ke arah jalur yang baru saja mereka lalui, seolah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Idris, yang sejak awal penasaran dengan cerita-cerita mistis gunung ini, langsung mendekat untuk melihat foto itu lebih jelas. "Kamu yakin gak ada siapa-siapa pas motret?" tanya Bagas. Ridwan mengangguk lemah. Bagas menghela napas panjang, lalu menyimpan ponsel itu di saku jaketnya. "Jangan dipikirin dulu. Bisa jadi itu cuma bayangan pohon atau pendaki yang kebetulan lewat." Tapi nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun suasana sudah berubah. Tidak ada lagi candaan atau obrolan riang seperti sebelumnya. Setiap orang berjalan dengan lebih waspada, sesekali melirik ke belakang. Langit perlahan mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta suara gemerisik dari dedaunan. Entah karena sugesti atau memang ada yang mengawasi, tapi mereka semua mulai merasakan hal yang sama, gunung ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di kejauhan, di antara kabut yang mulai turun, seseorang, atau sesuatu, sepertinya sedang memperhatikan mereka. Langit yang tadinya cerah kini mulai diselimuti kabut tebal. Angin gunung bertiup lebih dingin, seolah memberi peringatan yang tak terucapkan. Rombongan Bagas terus melangkah mendaki jalur yang semakin menanjak. Namun, sejak kejadian tadi, sejak Ridwan menunjukkan foto itu, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi candaan atau percakapan ringan. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki yang terdengar di tanah berpasir dan daun-daun kering yang terinjak. Rudi, yang biasanya paling riang, kini terlihat lebih sering menoleh ke belakang. Nadia menggenggam kamera DSLR-nya lebih erat, meski ia tidak lagi berminat mengambil gambar. Seiring waktu berjalan, ketegangan semakin terasa. Entah karena kelelahan atau perasaan tidak nyaman yang perlahan menjalar, mereka mulai merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tanda-tanda aneh. Setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah jembatan kayu kecil yang melintasi sungai kecil di tengah hutan. Sungai itu tidak terlalu lebar, tapi airnya jernih dan mengalir tenang. Di sekitar jembatan, pohon-pohon besar menjulang tinggi, akar-akarnya mencuat dari tanah seperti ular raksasa. Ketika satu persatu melintasi jembatan, Siska tiba-tiba berhenti. "Kenapa?" tanya Bagas, melihat wajah Siska yang tiba-tiba pucat. Siska tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam di tengah jembatan, matanya terpaku pada air sungai di bawahnya. Nadia, yang penasaran, ikut menengok ke bawah. Seketika, tubuhnya ikut menegang. Air sungai yang tadi jernih kini berubah menjadi keruh, seperti bercampur lumpur. Namun, yang membuat mereka bergidik ngeri bukan airnya, melainkan sesuatu yang samar-samar terlihat di dalamnya, sesosok bayangan hitam yang melayang di dasar sungai, diam tak bergerak. "Sumpah, tadi airnya jernih, kan?" bisik Nadia, suaranya bergetar. Bagas segera menarik Siska untuk melanjutkan perjalanan. "Jangan lihat ke bawah. Kita harus cepat." Siska, meski masih terlihat terguncang, menurut. Mereka semua mempercepat langkah meninggalkan jembatan. Namun, baru beberapa meter dari sana, terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, air yang tadi tenang kini bergolak, seolah ada sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Bagas segera memberi isyarat agar mereka berjalan lebih cepat. Mereka meninggalkan tempat itu tanpa berkata-kata. Jalan yang berubah. Setelah kejadian di sungai, jalur yang mereka lalui terasa semakin sulit. Medannya kini lebih curam dan dipenuhi akar pohon yang mencuat dari tanah. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk mengatur napas. Di satu titik, Bagas berhenti dan mengernyit. Ia menatap jalur di depan mereka dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Mas?" tanya Idris. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke Rudi, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kita harusnya udah dekat sama pos peristirahatan," kata Bagas akhirnya. "Tapi ini jalurnya berubah." "Berubah gimana?" Nadia ikut melihat ke depan. "Seharusnya setelah tanjakan ini ada persimpangan kecil. Tapi aku nggak lihat persimpangan itu," jelas Bagas. Mereka semua terdiam. Rasa lelah yang semula hanya fisik kini berubah menjadi rasa takut yang merayap perlahan.
Ridwan, yang dari tadi lebih banyak diam, akhirnya membuka mulut. Jadi, kita nyasar. Belum sempat Bagas menjawab, terdengar suara dari balik pepohonan. Suara langkah kaki, tetapi bukan milik mereka. Langkah itu terdengar jelas di antara semak-semak, bergerak perlahan tapi pasti. Semua orang saling pandang. Bagas segera memberi isyarat agar mereka tetap diam. Namun, semakin lama suara itu semakin mendekat. Lalu, suara langkah itu berhenti. Dan, sesuatu terdengar dari arah hutan. Sebuah suara yang pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. "Jangan, lanjutkan." Siska mencengkeram lengan Nadia erat-erat. Ridwan menelan ludah. Bagas mengambil senter dan mengarahkannya ke arah suara. Tapi yang mereka lihat hanya pepohonan lebat dan bayangan gelap yang menari-nari di antara batang-batang kayu karena pantulan cahaya. Tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Rasanya lebih berat. Lebih dingin. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, jalur yang mereka lalui tidak lagi terasa seperti jalur biasa. Dan apapun yang ada di dalam hutan ini, tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan. Yuk, klik subscribe dulu biar cerita makin seru dan kamu nggak ketinggalan yang lainnya. Langit semakin gelap meski seharusnya hari belum sepenuhnya malam. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti pepohonan dan jalur setapak yang semakin sulit dikenali. Angin berembus dingin, membawa serta suara-suara aneh yang sulit dijelaskan, seperti bisikan samar yang datang entah dari mana. Bagas tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tersesat. Itu sudah jelas. Tapi lebih dari itu, mereka merasa ada sesuatu di hutan ini yang tidak ingin mereka berada di sini. "Bagas, kita harus balik arah," bisik Rudi dengan suara tegang. "Jalur ini, rasanya salah." Bagas menggigit bibirnya. Ia juga merasa hal yang sama. Jalur ini tidak seperti yang ia ingat. Seharusnya setelah tanjakan tadi, mereka sudah hampir sampai di pos peristirahatan. Tapi sejauh mata memandang, yang ada hanya pohon-pohon besar dan jalan setapak yang semakin sempit. Ridwan menelan ludah. Tangannya masih memegang ponsel dengan erat, meski kini ia tidak lagi berani mengambil foto. Siska dan Nadia saling berpegangan tangan, langkah mereka semakin ragu. Idris, yang sejak awal paling bersemangat, kini justru tampak paling panik. "Mas, beneran kita nggak salah jalur?" Suaranya bergetar. Sebelum Bagas sempat menjawab, sesuatu terjadi. Dari kejauhan, di tengah kabut yang mengambang, muncul sebuah bayangan. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di tengah jalur, diam tak bergerak. Sosok itu mengenakan kain hitam panjang, tubuhnya sedikit membungkuk. Rambutnya panjang tergerai, menutupi wajahnya yang gelap. Ia berdiri dengan diam di tengah jalur, tepat di depan mereka. Semua terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia tahu mereka tidak boleh panik. Tapi bagaimana bisa tetap tenang jika di depan mereka ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sini? "Sumpah, itu apa?" bisik Nadia, suaranya hampir tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Sosok itu masih diam, tidak bergerak sama sekali. Seakan hanya berdiri di sana untuk memastikan mereka tidak melangkah lebih jauh. Kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Udara dingin yang sebelumnya hanya menusuk tulang kini terasa semakin berat, hampir seperti menekan tubuh mereka. Napas mereka menjadi lebih sulit. Dan tiba-tiba, sosok itu bergerak. Tidak berjalan. Tidak melangkah. Tapi berpindah begitu saja, seolah melayang. Dari berdiri diam, kini ia lebih dekat. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak. Ridwan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh ke tanah. Kita harus balik sekarang," bisik Rudi dengan suara tercekat. Bagas tidak membantah. Ia memberi isyarat cepat agar mereka semua mundur perlahan. Namun, baru beberapa langkah, angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bambu di sekitar mereka bergesekan keras. Suaranya tajam, seperti teriakan samar yang menggema di dalam hutan. Kemudian, terdengar suara. "Kalian, seharusnya tidak di sini." Suara itu tidak jelas dari mana asalnya.
Seperti berbisik di telinga mereka, tetapi juga terdengar dari segala arah. Idris tersentak, lalu tanpa aba-aba berbalik dan berlari. Aku nggak mau di sini lagi. Aku mau turun. Teriaknya panik. Bagas berusaha meraihnya. Idris, jangan lari. Tapi terlambat. Idris sudah menghilang ke dalam kabut. Hilang begitu saja. Rudi mengumpat, wajahnya pucat. Sial! Idris! Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari arah Idris berlari. Jeritan panjang. Panik. Penuh ketakutan. Siska menangis tertahan, Nadia memegangi pundaknya dengan gemetar. Ridwan hanya bisa menatap kosong ke arah kabut, tidak tahu harus berbuat apa. Bagas segera mengambil keputusan. Kita cari dia. Sekarang. Tanpa menunggu jawaban, mereka berlari ke arah suara Idris menghilang. Napas mereka memburu, jantung berdebar tak karuan. Di antara pepohonan yang semakin gelap, mereka terus memanggil-manggil nama Idris. Tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara angin dan gemerisik daun yang semakin keras. Mereka terus berlari, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Di tengah lapangan itu, Idris berdiri. Namun, ada sesuatu yang salah. Idris berdiri diam, tubuhnya kaku. Matanya kosong menatap lurus ke depan, seolah tidak melihat mereka sama sekali. Dan di belakangnya, ada sosok lain. Bayangan hitam yang lebih besar, lebih jelas, berdiri tepat di belakang Idris. Sosok itu seperti membisikkan sesuatu di telinganya. Idris! Rudi mencoba mendekat. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Idris tiba-tiba berbalik. Matanya hitam pekat. Kalian tidak boleh ada di sini. Suara itu keluar dari mulut Idris, tapi bukan suaranya. Bagas langsung menarik semua orang mundur. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Angin bertiup lebih kencang, hampir seperti badai kecil. Daun-daun berputar di udara, ranting-ranting patah dan beterbangan. Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Keheningan di dalam kegelapan. Semuanya gelap. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya kehampaan yang membungkus seluruh tubuh mereka. Bagas mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia bisa mendengar napasnya sendiri, cepat dan memburu, tapi suara lain, suara teman-temannya, tidak terdengar. Perlahan, matanya mulai terbuka. Cahaya samar-samar muncul dari sela kabut yang masih mengelilingi mereka. Angin dingin kembali berembus, membawa serta bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Bagas menoleh ke samping. Rudi terduduk dengan wajah bingung, tangan kanannya masih menggenggam tali ransel erat-erat. Nadia dan Siska saling berpelukan, sementara Ridwan masih terduduk di tanah, matanya kosong, bibirnya gemetar. Tapi di mana Idris? Bagas langsung berdiri dan melihat sekeliling. Lapangan terbuka tempat mereka tadi berada kini terlihat berbeda. Pohon-pohon besar yang tadi mengelilinginya kini tampak lebih jarang. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada suara aneh. Dan di tengah lapangan, Idris tergeletak. Bagas langsung berlari menghampirinya, diikuti Rudi dan yang lain. Mereka mendapati tubuh Idris kaku, matanya terpejam, bibirnya pucat. Tapi yang membuat mereka semakin merinding adalah jari-jarinya, berlumpur dan mencengkeram tanah seperti seseorang yang baru saja mencoba menggali sesuatu. Idris! Bangun, Riz! Bagas mengguncang tubuhnya. Idris tidak merespons. Nadia mulai menangis pelan, sementara Ridwan hanya bisa berdiri mematung. Bagas menggigit bibirnya. Dengan sigap, ia menempelkan telinganya ke dada Idris. Masih ada detak jantung, meski lemah. Dia masih hidup, kata Bagas, suaranya terdengar lega. Rudi berjongkok di sebelahnya, menepuk-nepuk pipi Idris. Bangun, Riz. Ayo bangun. Perlahan, kelopak mata Idris mulai bergerak. Beberapa detik kemudian, ia terbatuk pelan, lalu menarik napas panjang seperti seseorang yang baru saja muncul dari dalam air. Mata Idris terbuka, tatapannya kosong, seperti tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Idris, ini kita.
Sadar, Riz, ujar Siska, mengguncang tubuhnya pelan. Idris menoleh ke arah mereka, lalu bibirnya bergerak pelan. Aku, di mana? Nadia menghela napas panjang, tubuhnya hampir roboh karena lega. Bagas menepuk pundak Idris, memastikan ia benar-benar sadar. Kita di gunung, Riz. Kamu pingsan tadi, jelas Bagas. Idris mengerjap beberapa kali, lalu mengusap wajahnya. Aku mimpi, katanya dengan suara lemah. Bagas dan Rudi saling pandang. Mimpi apa? Tanya Rudi. Idris terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbisik, aku ketemu orang tua. Dia bilang kami sudah terlalu jauh masuk. Mata Bagas menyipit. Orang tua? Idris mengangguk pelan. Dia bilang kita melanggar batas, kita tidak seharusnya ada di sini. Semua terdiam. Dari balik pepohonan, angin kembali berembus, kali ini terasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Kabut perlahan mulai menipis. Bagas menatap sekeliling dengan waspada. Ada sesuatu yang berubah. Jalur yang tadi terasa asing kini terlihat lebih familiar. Sudah cukup. Kita harus keluar dari sini, ucap Bagas akhirnya. Tak ada yang membantah. Mereka segera membantu Idris berdiri. Meskipun tubuhnya masih lemas, ia bersikeras untuk berjalan sendiri. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai turun, mengikuti jalur yang kini terasa lebih jelas. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka akhirnya melihat tanda-tanda jalur utama pendakian. Batu penanda yang tadi menghilang kini terlihat jelas di sisi kanan jalur. Rasa lega perlahan mulai menggantikan ketegangan di dada mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di pos peristirahatan yang semestinya, seorang penjaga pos menatap mereka dengan heran. Kalian dari mana? Tanyanya dengan alis berkerut. Bagas menghela napas. Kami nyasar, jalurnya berubah. Penjaga itu terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Bukan jalurnya yang berubah, Mas. Tapi kalian yang dibawa ke jalur lain. Bagas menegang. Maksudnya? Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bagas dalam-dalam, lalu berkata pelan, kalian beruntung masih bisa kembali. Bagas tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, lebih baik tidak mencari tahu lebih jauh. Malam itu, mereka bermalam di pos peristirahatan sebelum turun keesokan harinya. Tidak ada yang banyak bicara. Masing-masing masih memikirkan kejadian yang mereka alami. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya bersiap untuk turun ke desa. Langkah mereka lebih cepat, seolah ingin segera meninggalkan gunung ini. Dan saat mereka melewati gerbang pendakian untuk terakhir kalinya, Bagas menoleh sekali lagi ke jalur yang baru saja mereka lalui. Gunung itu berdiri kokoh, diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, mereka tahu, gunung itu tidak akan melupakan mereka. Dan mereka juga tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di sana. Sebelum lanjut ke bagian serunya, jangan lupa subscribe dulu ya. Mereka akhirnya tiba di desa dengan selamat. Rasa lega yang membuncah tidak bisa disembunyikan, meskipun masih ada sisa ketegangan di wajah masing-masing. Begitu menginjakkan kaki kembali di jalanan berbatu desa, mereka merasa seperti baru saja kembali dari dunia lain, dunia yang lebih sunyi, lebih tua, dan lebih misterius. Di warung kecil dekat pos pendakian, mereka duduk sambil menikmati teh hangat dan makanan sederhana. Tubuh mereka terasa lelah luar biasa, tapi tidak ada yang berbicara tentang kejadian semalam. Seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk yang ingin segera mereka lupakan. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka abaikan adalah perubahan pada Idris. Sejak turun dari gunung, Idris lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh semangat dan banyak bertanya. Ia hanya duduk, menatap kosong ke cangkir tehnya yang mengepulkan asap tipis. Riz, kamu baik-baik saja? Tanya Nadia pelan. Idris tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat aneh, seperti dipaksakan. Bagas memperhatikannya dengan seksama, tapi memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Setelah selesai makan, mereka berpamitan kepada warga setempat dan menunggu travel yang akan membawa mereka kembali ke kota. Ketika mobil akhirnya datang, mereka masuk dengan perasaan campur aduk, antara lega,
lelah, dan kebingungan. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Pikiran mereka masih dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Siapa sosok yang mereka lihat? Dan, apakah mereka benar-benar sudah meninggalkan semuanya di sana? Tidak ada yang tahu. Namun, jauh di dalam hati, mereka semua sadar bahwa perjalanan itu telah mengubah mereka. Perubahan yang tidak terlihat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Gunung, perjalanan, dan ketegangan yang mereka alami perlahan-lahan mulai menjadi sekadar cerita untuk dikenang. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganggu Bagas. Malam itu, ia membuka galeri ponselnya untuk melihat foto-foto dari perjalanan mereka. Sebagian besar gambar adalah foto pemandangan, tenda di bawah langit berbintang, dan wajah-wajah kelelahan tapi bahagia. Tapi ketika ia menggeser layar lebih jauh, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Di antara foto-foto yang ia ingat pernah diambil, ada satu gambar yang tidak pernah ia potret. Sebuah foto yang diambil di dalam hutan. Jalur setapak yang diselimuti kabut, dengan seseorang berdiri di tengahnya. Bagas menahan napas. Wajah sosok itu masih samar, tapi kini terlihat lebih jelas dibandingkan foto yang ditunjukkan Ridwan waktu itu. Sosok itu berdiri dengan posisi yang sama, diam, menghadap kamera. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Senyum. Sosok itu kini tersenyum. Seolah tahu bahwa mereka belum benar-benar meninggalkan gunung itu.